Kerta. Oh, nggih. Ada nama siapa itu? Begawan Adiasa. Begawan Adiasa. Iya. Itu begawan itu kan seperti apa, resi itu bukan sih, Pak? Iya. Oh, berarti bukan seperti raja kan ya kalau begawan itu ya? Bukan. Seperti guru. Seperti guru ya? Iya. Oh, Karena memang kedatangannya bukan untuk menjajah, nggih. tetapi untuk persahabatan. Sebagai contoh pula di pulau atau di negara benua Amerika. Kita dari Afrika kita ke Amerika ini, Mbak? Beda lagi. Beda lagi? Di sana ada yang namanya Pulau Hawaii. Enggak, di Samudra Pasifik itu, Pak? Iya. Hawaii itu bahasa dari bahasa kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Bukan Bledek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada semua subscriber, penonton setia Pak Bukan Bledek yang sudah menonton, meng-like, meng-subscribe, membagikan video dan memberikan komentar untuk video-video yang ada di Pak Bukan Bledek. Dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Bukan Bledek semuanya karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Bukan Bledek yang saat ini Allah sedang berikan ujian berupa sakit, baik sakit medis maupun non medis, baik sakit jasmani maupun sakit rohaniannya, dan juga untuk saudara-saudara atau orang-orang tersayang dari subscriber Pak Bukan Bledek yang juga mengalami sakit medis maupun non medis, semoga segera Allah berikan kesembuhan, Allah berikan sehat seperti sedia kala lagi, menjadi kuat secara jasmani maupun rohani dan pulih 100% bahkan lebih kuat lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saat ini sedang Allah uji dengan masalahnya, baik masalah pada dirinya, masalah pada orang lain, atau masalah orang-orang yang tersayang subscriber Pak Bukan Bledek. Semoga segera Allah selesaikan masalah, Allah berikan jalan keluar dari masalah tersebut, jalan keluar yang terbaik untuk subscriber Pak Bukan Bledek. Amin amin amin. Bagi subscriber Pak Bukan Bledek yang mempunyai hajat, yang sekarang mempunyai harapan, keinginan akan sesuatu hal, yang itu keinginan ataupun hajatnya baik untuk subscriber Pak Bukan Bledek, semoga Allah segera kabulkan hajatnya, Allah segera berikan jalan untuk mencapai hajatnya, semoga segera kesampaian dan bisa untuk subscriber Pak Bukan Bledek nikmati, kalau itu hajat yang berkenaan dengan usaha atau hajat yang berkenaan dengan sesuatu yang telah diharap-harapkan lama. Amin amin amin. Bagi sahabat Pak Bukan Bledek yang masih sendiri atau belum mempunyai pasangan, belum menikah, atau yang sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha, pasangan yang nanti bisa membersamai subscriber Pak Bukan Bledek semuanya dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin amin. Serta bagi subscriber Pak Bukan Bledek yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai istri atau sudah mempunyai suami tetapi belum
memiliki momongan, belum memiliki anak, semoga segera Allah karuniakan di dalam rumah tangganya momongan atau anak yang soleh dan soleha, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Serta juga untuk sahabat Padepokan Bedek yang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai momongan, semoga keluarganya senantiasa sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah, taat kepada kedua orang tua, yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat, berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Keluarganya senantiasa utuh, keluarganya senantiasa rukun, keluarganya selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Kamsir, kali ini saya ditemani oleh ahli sejarah dari Pak Depokan Bedek, Bapak Kamsir, ya kan? Yang biasanya kalau Pak Kamsir ini berkenaan dengan sejarah-sejarah masa lalu. Kita akan diajak untuk nostalgia, kembali mengingat masa lalu, flashback ke masa lalu ya Pak Kamsir. Jauh sebelum Indonesia ini berdiri ya. Kali ini spesial sekali kita akan membahas tentang bagaimana bisa bahwa Nusantara dahulu pernah menguasai 2/3 dunia. Apakah itu benar atau suatu hoax saja ini Pak Kamsir? Ya, nanti kita lihat. Nanti kita lihat ini. Kabarnya seperti itu. Tapi kalau melihat sekarang ini kan agak miris sekali ya kondisi sekarang ini, karena kejayaannya, kedikdayaannya dulu tidak bisa sampai sekarang ya Pak ya. Nah, itu faktor apa saja waktu dulu yang mengakibatkan Nusantara ini melalui siapa nanti bisa menguasai 2/3 dunia, dan kenapa kok itu tidak berjalan dengan lama ya, atau tidak berlangsung dengan lama? Apakah penyebabnya, dan apakah nanti akan ada kebangkitan Nusantara yang justru akan melampaui 2/3 dunia, yang menguasai dunia, bahkan menguasai seluruh dunia ini. Nah, nantinya untuk itu kita akan coba untuk telusuri bersama bagaimana ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, sudah siap Pak Kamsir? Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nurjayana, bantu saya melindungi proses mediumisasi ini. Ruangan ini terbentengi dari apapun makhluk gaib yang akan mencoba memonitor atau mencoba untuk masuk, otomatis langsung terpental dan hancur dengan jin sang yang nurjayana. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nurjayana, bantu saya mengunci apapun makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya Pak Kamsir, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusi proses mediumisasi ini, otomatis langsung terpental dan hancur dengan jin sang yang nurjayana. Kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan izin sang yang nurjayana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang penguasaan Nusantara 2/3 dunia, ketarik ke tangan saya. Izin sang yang nurjayana, apabila ada penyusup masuk yang bukan yang saya hadirkan dengan jin sawana, otomatis langsung terpental keluar dan hancur dan langsung bakun. Dengan jin sang yang nurjayana bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Dengan jin sang yang nurjayana, semua pengetahuan terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir dengan jin sang yang nurjayana. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara ini, Mbak? Saya yang sudah biasa kemari. Siapa kok udah biasa kemari itu? Saya dari Gunung Tidar. Ini Mbak Sabdo Palon ini?
Dari Gunung Tidar ya? Iya. Oh, nggih ini. Mas Sabdo Palong hadir lagi nih nggih. Terima kasih Mbah atas kehadirannya. Tapi untuk benar mengecek apakah saya berbicara dengan Mbah Sabdo Palon dan tadi sudah mengucapkan salam, Iya. mohon untuk syahadatnya terlebih dahulu Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Mbah di Gunung Tidar? Alhamdulillah. Baik di sana. Baik. Aktivitasnya apa kalau keseharian? Saya mengawasi saja. Oh, mengawasi saja. Iya, keadaan di Nusantara. Oh, tetap melalui Gunung Tidar. Iya, Oh, kenapa kok nggak pindah? karena saya merasa nyaman di sana. Oh, merasa nyaman di sana. Nggih. Nah, berarti kan Mbah diberikan apa itu namanya izin ya untuk menyampaikan bahwa tadi kita Padepokan Bledek mau menelusuri nih Mbah ya, menelusuri tentang Nusantara yang menguasai 2/3 dunia. Ya. Iya. Nah, itu memang apakah benar kan Mbah itu seperti itu terjadi? Iya, Oh, bagaimana memang ceritanya begitu Mbah? adanya. Nggih, pripun ceritanya nih Mbah? Bahwasanya Nusantara ini adalah negara dari orang-orang pelaut, karena memang wilayahnya adalah kepulauan yang mana sangat banyak lautan, sangat luas, sehingga diberi kelebihan untuk bisa membuat perahu ataupun kapal-kapal besar yang melampaui dari negara-negara yang lain. Karena memang penduduk Nusantara ini diberi anugerah dengan keahliannya itu, sehingga bisa mengarungi lautan luas sampai ke ujung dunia ini. Kalau saya ceritakan, dahulu banyak sekali pelaut-pelaut dari Nusantara yang menyambangi negara-negara yang mana tidak ada yang berani mengarungi lautan yang sangat luas. Akan tetapi karena memang orang Nusantara ini diberi kelebihan sehingga mampu mempersiapkan semuanya sebagaimana yang dicontohkan oleh leluhurnya dahulu, untuk berani dan mampu mengarungi lautan yang sangat luas sampai di benua-benua yang lain. Leluhur Nusantara ini udah sangat mampu, baik dari segi peralatan, perbekalan, keberanian, dan ilmu perbintangan, sehingga tidak akan tersesat dari tujuan awalnya. Kalau dibilang negara lain yang mempunyai apa yang dikatakan jalur sutra itu adalah bohong. Karena yang merintis adalah leluhur Nusantara ini. Mereka yang mengarungi, yang mengakui sebagai penemu jalur sutra itu adalah berawal dari mengikuti perjalanan dari orang-orang di Nusantara.
Kalau dikatakan orang-orang dari negeri Cina Iya, ini kan Cina itu, Pak. yang membuat jalur sutra, itu adalah kebalikannya. Karena orang-orang Cina itu tidak berani untuk mengarungi lautan. Mereka hanya menggunakan perahu kecil saja untuk mengarungi sungai-sungai saja. Oh, tapi nyuwun sewu itu, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Itu jalur sutra itu kan bukannya jalur perdagangan darat ya? Yang dari Cina nanti akan melewati apa itu namanya sampai ke Turki dan sampai ke Eropa gitu ya? Bukan jalur darat, itu jalur lautan. Oh, jalur sutra itu jalur lautan ya? Iya. Oh, oke. Kemudian, Pak? Pada waktu itu orang-orang Nusantara lah yang menemukan jalan-jalan itu. Apabila perahu atau kapal kita sampai kepada mereka, mereka terkagum-kagum dengan keberanian dan kebesaran yang dinamakan Jung Java itu. Karena muatannya yang sangat luar biasa banyak. Dan dengan kepandaiannya, mereka bisa menggunakan layar yang bisa berlawanan arah dengan tiupan angin. Yang mana negara lain tidak bisa. Dan bagaimana cara menemukan arah mata angin, itu sudah dikuasai oleh orang Nusantara. Dan dengan perhitungan yang matang, mereka bisa sampai ke tujuan tanpa tersesat. Itu ya? Iya. Sebentar, Mbak. Saya mau tanya dulu, Mbak. Mau nicil ya, Mbak? Iya, silahkan. Jong Java itu dibangun pada masa kerajaan apa itu kalau boleh tahu? Sebenarnya dari sebelum Masehi pun sudah ada. Oh, Kapal-kapal besar sudah ada. Akan tetapi sejarah yang ditulis tidak pernah menyebutkan itu. Walaupun sekarang sudah mulai muncul akan temuan-temuan itu yang sebelumnya memang dikaburkan untuk mengkerdilkan Nusantara ini. Oke. Berarti itu ada sebelum zaman kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit itu ya, Pak ya? Iya. Oh, oke. Lah kok bisa tidak tertulis dalam catatan sejarah, Pak? Yang menulis itu kebanyakan orang luar. Yang ditemui oleh kita. Oh. Kalau di negeri kita memang sejarah itu banyak yang masih disembunyikan. Karena belum waktunya untuk disampaikan. Oh. Nanti pelan-pelan kalau kesadaran akan jiwa-jiwa Nusantara ini bangkit, maka semua itu akan timbul kembali. Termasuk sekarang ini, Mbak, menceritakan ini awal semua kebangkitan itu, nggih. Sebagai contoh, kapal-kapal negeri kita itu sampai ke benua orang-orang yang berkulit hitam itu. Afrika ini. Iya. Sebanyak 1000 kapal yang bertandang ke sana. Dan digambarkan bahwa kapal itu seperti kampung
yang terang benderang karena banyaknya kapal di lautan yang berangkat berlayar bersama-sama. Mereka menuju ke Pulau Hitam itu. Dan di sana meninggalkan nama yang dinamakan Madagaskar itu. Oh, itu dari Jawa itu? Dari Nusantara Dari itu? Jawa. Artinya apa itu, Mbak? Madagaskar itu? Madagaskar itu kan bahasa kita. Baru dengar saya Madagaskar itu bahasa kita ini. Artinya taman yang megah ataupun indah. Oh. Jadi di sana itu merupakan taman. Dan rumahnya adalah di Nusantara. Jauh banget taman dan rumahnya ada di Nusantara ini, Mas Abdurrahman. Iya, sebagai buktinya di sana pun banyak orang-orang Nusantara yang tinggal di sana. Oh, sampai sekarang? Iya. Tapi kan berarti kan bercampur kan menjadi kulit hitam kan, Mas? Iya. Oh. Tidak cuma kulit hitam. Akan tetapi bercampur dengan penduduk aslinya. Orang Madagaskar itu kalau ketemu dengan orang Nusantara senang sekali. Karena menganggap sebagai leluhurnya telah datang. Oh gitu. Iya. Nah, ini kenapa kok nggak diceritakan dalam sejarah-sejarah buku-buku di sekolah ini ya? Karena buku-buku yang diajarkan itu adalah buku yang didasarkan oleh sejarah yang dibuat oleh penjajah. Belanda ini ya? Iya. Nah, tadi kan taman ya, Mbak, artinya, Mbak, ya? Iya. Taman yang indah. Iya. Nah, itu kok bisa memberikan sebutan Madagaskar itu taman yang indah itu memang di sana itu apakah ada perkebunan, apakah buah-buahan atau bagaimana itu dulunya sebutannya itu? Iya, karena memang di sana seperti itu adanya. Oh. Itu sebagai sebutan saja. Oh iya. Tempat yang baru. Tempat yang indah dan bisa untuk ditinggali. Nggih. 1000 kapal berlayar dari Nusantara ke arah Pulau Afrika. Iya. Satu kapalnya itu berapa orang itu, Pak? Satu kapalnya memuat 700-an kepala keluarga. 700 kepala keluarga? Iya. Loh, artinya ada 1400 lah minimal itu. Iya. Itu kapalnya sebesar apa? Kalau kapal Indo-Amerika ini, kapal Indo-Amerika yang sekarang paling besar itu, atau kapal pesiar ya, gitu? Kapal pesiar itu, lah itu perbandingannya seperti apa kalau dengan kapal yang sekarang paling besar itu? Kalau dengan itu tidak bisa diperbandingkan karena dulu kapal itu terbuat dari kayu. Maksudnya ukurannya ini, Mbak? Ukuran panjangnya kurang lebih 300 meter. Kayak lapangan sepak bola dong ini. Iya. Terus Pak, lebarnya? Lebarnya kurang lebih 50 meter. 300, 1,5 kilo, 1,5 kilometer persegi ya? Iya. Sekitar itu ya? Wah, ini luas sekali ya. Itu susunan kapalnya bertingkat atau apa itu namanya? Hanya satu dek doang atau bagaimana? Oh tidak. Semua sudah dilengkapi. Dengan ditempatkan persenjataan, penumpang maupun perbekalan. Sudah dibagi-bagi tempatnya. Yang itu namanya Jong Java ya, Pak? Iya. Artinya kapalnya orang Jawa? Iya. Oh, itu di Madagaskar ya, sekitar 1000 orang, 1000 kapal, dengan satu kapalnya 700-an kepala keluarga. Nah, itu ekspansi dipimpin sebelum ada zaman kerajaan-kerajaan itu? Betul. Lah, itu terus siapa yang mimpin, Dok? Ada nggak itu? Sepil-sepilnya untuk kita atau bocoran-bocoran untuk Sapra belum ada program gede ini? Ada. Nah, itu gimana itu, Pak? Namanya pakai nama
bahasa Sanskerta. Oh, nggih. Ada nama siapa itu? Begawan Adiasa. Begawan Adiasa. Iya. Itu begawan itu kan seperti apa, resi itu bukan sih, Pak? Iya. Oh, berarti bukan seperti raja kan ya kalau begawan itu ya? Bukan. Heeh. Seperti guru. Seperti guru ya? Iya. Oh. Karena memang kedatangannya bukan untuk menjajah, Oh, nggih. tetapi untuk persahabatan. Sebagai contoh pula di pulau atau di negara benua Amerika. Kita dari Afrika kita ke Amerika ini, Mbak? Beda lagi. Beda lagi? Di sana ada yang namanya Pulau Hawaii. Enggak, di Samudra Pasifik itu, Pak? Iya. Hawaii itu bahasa dari bahasa kita yang artinya Pulau Padi. Dan Pulau Padi itu adanya di Nusantara. Hawaii adalah Pulau Padi. Wah, ini agak-agak ini sampai berpada bukan berdek harus menelaah lebih jauh ini ya. Ya kan? Sehingga bahasa di sana pun ada yang menyerupai bahasa dari Nusantara. Di Pulau Hawaii itu? Iya. Di Amerika itu ya? Iya. Wah, itu kan jauh, Mbak. Samudra Pasifik itu ya. Jaraknya aja ribuan kilometer ya. Iya. Terus kemari sampai ke negeri Cina. Oh, Cina dekat Cina. Bahkan orang-orang Nusantara pun ketika bermasalah ke sana. Orang kita menyerbu ke sana. Tetapi orang Cina tidak mau melawan. Mereka menutup gerbang kota dan membiarkan orang kita masuk ke sana. Kalau ditutup gerbangnya nggak bisa masuk, Pak? Masuk kawasan tapi tidak bisa masuk ke istana. Oh, iya. Dan dibiarkan saja tanpa memberikan perlawanan. Iya. Tetapi ketika cuaca berubah dingin, orang Nusantara tidak terbiasa dengan hawa dingin. Maka kembali pulang dengan sendirinya. Oh, jadi ini ya, tidak diterima tapi juga tidak diusir ya? Tidak berani. Tidak berani ya? Loh, kok tidak berani kan? Ya kan, tidak. Mereka kan apa tahu, Mbah? Orang-orang Cina itu apa tahu bahwa Nusantara itu seperti apa, itu apa mereka tahu waktu itu? Sudah tahu. Oh, sudah tahu. Orang Nusantara itu kuat dalam spiritualnya. Oh, iya. Bisa menghancurkan dengan tidak menggunakan senjata. Oh, iya. Bisa mengirimkan angin ataupun topan. Iya. Maka para petinggi kerajaan di sana pun mengetahui hal itu. Sehingga dia tidak memberikan perlawanan. Maka tidak heran kalau Nusantara ini dulu dikenal hampir 2/3 dunia. Di mana-mana ada orang Nusantara. Hampir di seluruh dunia itu ada. Dulunya ya? Iya. Nah, berarti tadi ada di Afrika, ada di Amerika, ada di dataran Cina. Iya. Nah, terus kan itu memang berlangsungnya kan berapa lama, Mbak, itu kejayaan Nusantara untuk menguasai 2/3 dunia waktu itu? Kurang lebih 250 tahun. Nggih. Karena memang orang Nusantara itu mencintakan kedamaian. Apabila tidak diganggu maka tidak akan membalasnya. Nggih. Karena prinsipnya itu selalu mengalah. Apabila diganggu mereka akan ngalih atau berpindah. Tetapi kalau memang tidak bisa maka akan mengamuk dan tidak bisa dipadamkan lagi. Wah, bacot ya. Iya. Terlanjur ini.
Nah, dari itu semua Mbah, kalau kita melihat kondisi saat ini kan tadi Mbah Sabdo Palon kan menyampaikan bahwa memantau keadaan Nusantara ini ya. Iya. Nah, nantinya itu bagaimana Nusantara ini ke depannya ini Mbah? Masa depan dari Indonesia atau Nusantara ini seperti apa ini Mbah Sabdo Palon? Akan kembali seperti dahulu. Kok bisa? Apabila para leluhur-leluhur ini sudah menemukan pewarisnya yang akan mewariskan pengetahuannya, ilmu-ilmunya, dan kesadaran jiwanya, maka akan dibantulah penduduk Nusantara yang saat ini sedang terpuruk ini. Karena perjalanan dunia ini, kalau zaman dahulu dinamakan cakra manggilingan. Apa itu Mbak cakra manggilingan? Artinya bahwa dunia ini berputar. Yang dulunya di bawah akan kembali ke atas, begitu pula sebaliknya. Dari atas akan kembali ke bawah ya? Iya. Itu udah hukum alam? Iya. Nah, kan dulu kan kejayaannya kan dengan adanya kapal-kapal dan pelayaran-pelayaran sampai beribu-ribu kilometer. Nah, kalau sekarang ini Mbah, di zaman modern dan nanti ke depannya kan akan tambah modern lagi kan Mbah. Iya. Berbeda dengan dulu itu, pandangan nanti kejayaan itu bisa digambarkannya seperti apa itu Mbah? Sebagaimana dulu kita akan menjadi mercusuar tanpa kita memusuhi mereka itu. Memang kita berpengaruh hampir di seluruh dunia, tetapi bukan dengan perang atau persenjataan, tetapi dengan kesadaran dan ketinggian keluhuran budi pekerti yang akan menjadikan bahwasanya Nusantara ini lebih unggul dari negara-negara yang lain. Dari budi pekerti, sikap perilaku gitu ya Mbak ya? Betul. Berarti artinya negara-negara lain nanti akan segan? Iya. Gitu. Nah, tentunya kan membangkitkan kejayaan Nusantara itu kan perlu modal kan Mbak? Perlu apa itu fasilitas, perlu semacam apa itu namanya ubur rampe gitu loh kan, jerbasuki mobil ya kalau dalam falsafah Jawa itu. Nanti gimana itu? Tidak masalah. Asalkan orang-orang ataupun anak-anakku, kawula-kawulaku sudah mulai menjalankan perintah dari Yang Kuasa. Maka semua ubur rampe itu sudah tersedia. Apabila orang sudah bisa mengemban amanah itu, maka akan dikeluarkan semua ubur rampe itu. Nanti ini tinggal menunggu siapa yang nantinya akan memimpin Nusantara itu ya Mbak ya? Betul sekali. Oke. Siap Mbak. Ada pesan-pesan terakhir ini Mbak untuk anak cucu Nusantara, subscriber Padepokan Bedek yang saat ini mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan Mbak Sabdo Palon. Semoga nanti kan bisa menambah ya toh, keyakinan dan juga semangat lagi dalam menempa dirinya untuk kejayaan Nusantara ini. Monggo Pak. Jangan berkecil hati. Jangan takut untuk prihatin. Jangan takut dan jangan ragu untuk belajar mengenai ajaran leluhur supaya lebih mengenal dan memahami, mengikuti ajaran-ajaran yang benar yang sudah diajarkan
oleh murid-murid Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Iya, alhamdulillah ya Pak. Yang akan menjadi pionir dan menjadi pemimpin-pemimpin di kemudian hari. Amin 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 ya Pak ya. Semoga diistiqomahkan ya Pak dan dimampukan untuk menempa diri menuju kejayaan Nusantara ya. Iya. Terima kasih. Ada pesan lagi Mbah? Sudah cukup dulu. Matur nuwun nggih Mbah Sabto Palon sudah hadir kembali ke Padepokan Bledek, memberikan petuah, nasihat, kemudian gambaran nanti ke depannya Nusantara ini seperti apa, dan kami mohon maaf apabila mengganggu waktu Mbah Sabto Palon, dan apabila selama di Padepokan Bledek ada salah kata atau penyambutan yang kurang berkenan di Mbah Sabto Palon ya. Monggo Mbah Sabto Palon dapat kembali ke asalnya dan mohon juga untuk membawa semua efek-efek yang ada di dalam tubuhnya Pak Kamsir. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamsir kembali ke asalnya beserta semua efeknya terbawa dengan jiwa kun fayakun. Ya alhamdulillah sampai Padepokan Bledek tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengar apa yang disampaikan Mbah Sabto Palon terkait dengan cerita kejayaan dan penguasaan Nusantara yang sudah menguasai 2/3 dunia dari mulai benua Amerika, benua Afrika dan juga benua Asia khususnya di daerah Tiongkok ya atau Cina ya. Semoga ingin menjadi semangat dan spirit kita bersama dalam membangun peradaban Nusantara yang lebih baik lagi. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham dan ada manfaat serta hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati Sapro Padepokan Bledek semuanya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru Padepokan Bledek. Akhir kata, saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.